Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Jakarta Timur menanggung seluruh biaya korban kebakaran di Matraman, Jakarta Timur. Warga diminta waspada instalasi listrik yang sering menjadi penyebab kebakaran di Jakarta. Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar pagi tadi mendatangi lokasi kebakaran yang merenggut 10 korban jiwa di Jalan Pisangan Baru RT 3 RW 6 Matraman, Jakarta Timur. Wali Kota memeriksa sisa-sisa kebakaran 4 kamar kontrakan petak yang hangus terbakar dini hari tadi. Kamar kontrakan yang dihuni para korban berukuran 3 x 8 meter. Pemkot Jakarta Timur menanggung seluruh biaya korban kebakaran mulai dari pemulasaran jenazah hingga pemakaman para korban. Instalasi kabel listrik patut diwaspadai karena sering menjadi penyebab kebakaran di Jakarta Timur. Pelajaran yang kurang baik untuk warga kita semua. Ya, kalau kita lihat kan kabelnya loh, saya kira nggak standar ya. Dan dibuka tuh serabut, bukan kabel yang baja. Tentunya ini menjadi perhatian. Berkali-kali saya ingatkan jajaran kelurahan, kecamatan berikan sosialisasi, damkar agar memperhatikan arus pendek atau sambungan instalasi listrik. Karena selalu di Jakarta Timur kejadian kebakaran dari arus listrik, arus pendek ataupun gas handphone, gadget handphone. Dini hari tadi kebakaran menghanguskan 4 kamar rumah kontrakan di Jalan Pisangan Baru RT 3 RW 6 Matraman, Jakarta Timur. Peristiwa ini menyebabkan 10 orang penghuni rumah kontrakan tewas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kali ini menyaksikan ada 4 petak rumah terbakar. Jumlahnya hanya 4 petak, tapi yang meninggal 10 orang. Sebuah musibah yang luar biasa, karena korban jiwanya mungkin yang terbanyak yang pernah kita rasakan akhir-akhir ini. Dan 2 keluarga terkurung di dalam petak rumahnya sehingga tidak bisa keluar dan akhirnya ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Mereka semua akan dimakamkan di Pondok Rangon. Kemudian lokasi kebakaran akan dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui sebab-sebabnya. Dan sekarang kita memastikan bahwa para pengontrak yang tinggal di tempat kontrakannya yang terbakar memiliki tempat penampungan sementara. Karena yang sekarang membutuhkan tempat penampungan sementara itu bukan pemilik rumah tapi pengontrak. Mereka disiapkan, jumlahnya ada 10 orang ya. Ada 10 orang dan mereka difasilitasi untuk bisa tinggal paling tidak sampai 21 hari ke depan. Kali ini penyebabnya bukan listrik dan bukan kompor gas. Karena kejadiannya di luar rumah ada sebuah motor yang terbakar yang kemudian menutup gang sempit itu. Tapi apa penyebabnya dan lain-lain biar nanti pihak kepolisian yang memutuskan. Tapi dari sisi kita pencegahan untuk terutama sebab karena listrik dan gas itu kita akan terus galakkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran di Matraman sudah ada rekan kami Revika Sibarani di lokasi. Revika, bagaimana kondisi terkini di lokasi Revika? Davi, Anissa, dan pemirsa dapat kami informasikan pasca kebakaran yang terjadi dini hari tadi di Jalan Pisangan Baru 3, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Bisa dilihat di belakang saya ini di Gang Pisangan Baru, situasi warga ini cukup banyak begitu yang hendak mau menyaksikan update terbaru dari kebakaran yang terjadi dini hari tadi di pemukiman padat penduduk ini. Bisa dilihat ini memang cukup padat warga yang keluar dari rumahnya dan masih dijaga juga oleh pihak kepolisian. Tadi kami melihat ada pihak kepolisian dari Polsek Matraman dan juga Polres Jakarta Timur berjaga di tempat ini yang diketahui memang selama 3 hari ke depan masih akan terus berjaga untuk mengawasi kawasan pasca terjadinya kebakaran di Jalan Pisangan Baru 3 ini. Sementara bisa saya informasikan
dari gang, tepatnya kontrakan 4 pintu yang ada di belakang saya. Ini memang baru saja 30 menit yang lalu dilakukan olah TKP oleh tim Puslap 4 Mabes Polri. Dan memang kami sampai saat ini belum diperbolehkan untuk masuk ke area dalam, mengingat dalam kondisi pandemi COVID begitu harus adanya physical distancing di tempat ini begitu, sehingga kami pihak media atau awak media boleh masuk ke dalam secara bergantian. Dapat kami informasikan hasil olah TKP ini memang masih belum dipastikan penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi dini hari tadi. Namun memang tadi kami melihat ada sejumlah barang bukti yang diamankan. Ini meliputi kabel, kemudian juga sejumlah material yang terbakar, dan juga sebuah motor yang diketahui juga bermula api muncul dari sebuah motor yang terparkir di kawasan ini. Namun untuk akhirnya penyebab pasti dari kebakaran ini masih menunggu hasil laboratorium dari tim Puslap 4 Mabes Polri. Kemudian juga dapat kami informasikan jika memang melihat di belakang saya ini memang untuk bangunan kontrakan 4 pintu ini luasnya sekitar 100 meter persegi, dan untuk lebar dari gangnya sendiri ini hanya sekitar 2 meter begitu, dan memang bisa dipastikan api yang muncul ini langsung merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya, sehingga akhirnya dari kejadian ini 15 orang yang berada di dalam kontrakan, 10 orang disayangkan tewas dalam kejadian ini, 5 orang lainnya ini berhasil menyelamatkan diri. Terdiri dari 2 keluarga, yakni terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak, dan keluarga lainnya terdiri dari ibu dan juga seorang anak yang berhasil melarikan diri namun tidak dapat mengamankan barang-barang berharga milik mereka. Dan saat ini dapat kami informasikan untuk kelima orang tersebut sudah diamankan dalam sebuah rumah yang merupakan milik dari pihak RW setempat. Dan memang untuk kebutuhan bagi keluarga atau korban yang selamat begitu sudah diberikan begitu dari pihak Kementerian Sosial. Tadi kami melihat barang-barang bantuan seperti makanan, minuman, dan juga pakaian ini sudah disalurkan. Dan untuk 21 hari ke depan ini memang juga akan diberikan tempat tinggal untuk korban yang selamat. Dan memang untuk informasi yang bisa kami informasikan, pihak dari Menteri Sosial juga diinfokan akan datang sore hari ini, namun kami masih menunggu kepastian di tempat ini untuk akhirnya melihat update terbaru dari lokasi kebakaran di Pisangan Baru 3. Anissa dan Davi. Baik, terima kasih Rafika Sibarani melaporkan langsung dari Matraman, Jakarta Timur. Pemirsa, 10 jenazah korban kebakaran di Jalan Pisangan Baru 3 Matraman, Jakarta Timur dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Seluruh korban divisum sebelum diserahkan ke keluarga masing-masing. Iring-iringan ambulans yang membawa 10 jenazah korban kebakaran di Matraman, Jakarta Pusat tiba di RSCM pada tadi pagi. Seluruh jenazah dibawa ke RSCM untuk diproses otopsi. Diduga korban tewas karena terjebak di petak kontrakan yang merupakan jalan buntu. Total penghuni dalam rumah hunian itu terdiri dari 5 keluarga dengan total 15 jiwa. Kerabat korban yang berada di rumah sakit tidak kuasa menahan duka. Ibu sebagai sahabat, teman, keluarga, ada firasat nggak Bu sebelumnya? Iya, mana tuh kayak saya kemarin, terus 2 hari ini saya ingat dia terus gitu kan. Memang berapa 2 minggu yang lalu ya kan saya ke warung dia makan lontong di itu Jatinegara, pas di kawasan situ. Anak itu yang satu cewek yang gede kuliah namanya Fani gitu kan, BB SMP, yang Beno cowok kelas ini 3. Jadi kita itu walaupun satu sekolah tapi satu kampung, jadi pergi ke Jakarta merantau bareng-bareng lah gitu ya kan, jadi udah seperti saudara sekali gitu. Dan kita akan kembali untuk mengupdate kondisi korban kebakaran. Sudah ada rekan kami, Baby Kristami, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Baby, apakah korban yang meninggal dunia sudah diambil oleh pihak keluarganya? Ya, selamat sore Davi, Anissa, dan juga pemirsa. Memang ke-10 jenazah yang merupakan korban jiwa dari terjadinya kebakaran tadi pagi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat di Jalan Pisangan Timur, Matraman, Jakarta Timur. Ini sejak pagi tadi sekitar pukul 7 sudah tiba di RSCM ke-10 jenazah korban. Dan pada saat ini, pada sore ini memang
yang terlihat adalah keluarga dari korban Beni. Memang dari ke-10 jenazah ini yang merupakan ada 2 keluarga, yaitu keluarga Beni dan juga keluarga Sri Mulyani. Dan saat ini keluarga dari almarhum Beni yang merupakan sanak saudara yang ada di Jakarta. Memang keluarga Beni ini merupakan keluarga yang tinggal di Padang, namun saat ini ada sejumlah keluarga dari almarhum Beni sudah tiba di RSCM dan memang kebetulan tinggal di Jakarta. Informasinya memang untuk hari ini sanak keluarga dari almarhum Beni akan membawa jenazah yang ada totalnya yaitu 5 jenazah akan dibawa ke Padang untuk dimakamkan di sana. Dan rencananya ini akan menggunakan jalur darat dengan pemakaian ambulans. Untuk saat ini memang penerbangan ke Padang menggunakan jalur udara ini tidak bisa langsung mendapatkan tiket begitu. Namun keluarga yang ada di Padang ini ingin untuk kelima jenazah dapat secepatnya diproses dan dibawa ke Sumatera Barat, yaitu di Padang. Dan untuk lebih lengkapnya kami akan berbincang dengan salah satu keluarga. Ya, memang pemirsa saat ini sedang ada proses pembersihan jenazah terlebih dahulu dan persiapan penyewaan ambulans ya. Dengan Mas siapa? Saya Fendi. Mas Fendi ini merupakan saudara dari almarhum Beni ya Mas ya? Saya kerabatnya. Ya. Baik. Nah rencananya memang hari ini akan langsung dibawa ke Padang atau bagaimana Mas? Hari ini akan dibawa ke Padang langsung. Ya setelah mandikan ya. Oke, saat ini berarti masih dalam proses pembersihan jenazah begitu ya Mas? Sudah bersih. Sudah dibersihkan, mungkin sampai di Padang. Serah terima. Ya. Serah terima Ke pihak keluarga. Oh, oke, baik. Rencananya jam berapa nanti akan dilakukan serah terima? Mungkin sebentar lagi lah, setengah jam lagi lah. Sudah langsung kami bawa naikin ambulan ini langsung ke Padang. Ya. Gitu. Ini menggunakan jalur darat begitu kah? Benar Mas? Darat, karena tadi kita sudah inikan pesawat, tapi telat di sininya kan, banyak administrasi yang harus diselesaikan. Sudah close, penerbangan nggak ada lagi. Penerbangan udah nggak ada lagi, sudah close ya. Ini kalau ditunggu besok untuk menggunakan jalur udara, bagaimana Mas? Harus cepat kah begitu? Mungkin nyampainya sama-sama juga. Sama juga. Tapi kan di sini sudah serah terima ya kan. Ya. Nanti kamu bawa kemana lagi? Akhirnya langsung aja pakai ambulan kita bawa ke Padang langsung. Insya Allah 24 jam sampai. Ya, makin cepat makin baik. Ini dimakamkan di Padang. Apakah ini permintaan dari keluarga yang ada di sana begitu Mas? Itu permintaan keluarga yang ada di Padang. Dari orang tuanya? Dari orang tua almarhum Pak Beninya, masih ada ibunya. Nah, mereka minta dikuburkan di Padang gitu. Oke, baik. Berarti nanti kelima-limanya ya Pak, ya, kelima jenazah ini akan dibawa ke Padang. Masalah biaya Pak, apakah ada ditanggung atau dari pemerintah atau dari sendiri Pak? Kalau masalah biaya itu nggak ada ditanggung sama pemerintah. Cuman untuk biaya di sini seperti apa? Pemeriksaan semuanya lah itu ditanggung pemerintah mungkin ya. Tapi kalau biaya peti sampai ke ambulan itu tanggung jawab kita. Ya. Memang sampai saat ini belum ada dari bantuan pemerintah begitu ya Pak dalam bentuk biaya. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Mas Fendi. Semoga nanti perjalanannya lancar ya Pak sampai di sana. Amin ya. Ya. Davi dan juga Anissa, memang saat ini sanak keluarga dari almarhum Pak Beni masih terus menunggu untuk adanya serah terima jenazah kepada keluarga. Dan rencana memang hari ini akan langsung berangkat ke Padang untuk dimakamkan menggunakan ambulans dengan jalur darat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Baby Kiristami melaporkan langsung dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat bertugas kembali.